Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saiful Nugraha dengan nomor NIM 120 30 30 109. Mahasiswa Hukum Tata Negara semester 4 kelas C. Mungkin saya akan sedikit mengulas kembali materi-materi dari mata kuliah Hukum Konstitusi. Pembuatan video ini dibuat semata-mata untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Konstitusi. Mungkin langsung saja dimulai dari pertemuan ke-9. Faktor daya konstitusi. Terdapat 3 faktor yang dapat mempengaruhi daya ikat sebuah konstitusi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni hukum, politik, dan moral. Yang ke-1 ada hukum. Dalam ini keyword berpandangan bahwasannya positivisme hukum konstitusi itu mengikat karena ia ditetapkan oleh badan yang berwenang membentuk hukum, dan konstitusi itu dibuat dan atas nama rakyat. Oleh karena itu, hukum menjadi hal penting karena merupakan salah satu pengikut konstitusi. Yang kedua ada politik. Politik ini secara bahasa biasanya disebutkan bahwa kekuasaan tanpa hukum merupakan adalah sebuah zalim. Sedangkan hukum tanpa disertai kekuasaan akan lumpuh. Politik menjadi salah satu faktor penting yang perlu kita ketahui, yang dimana bahwasannya politik ini ialah salah satu sistem yang mengatur roda pemerintahan. Maka dari pemerintahan, keeksistensian dari politik ini sendiri dapat mempengaruhi daya tarik dari suatu konstitusi di dalam sebuah negara tersebut. Lalu selanjutnya ada moral. Paul Scholten berpandangan keputusan moral merupakan teonom. Teonom berarti hukum abadi, bermaksud kehendak ilahi yang senantiasa mengarahkan segala ciptaannya ke segala arah yang sesuai dengan arah tujuan mereka, yakni landasan yang dalam dari suatu hukum dan peraturan. Mungkin selanjutnya ada dari pertemuan 10 itu pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan sebuah kumpulan dari peraturan dasar di suatu negara yang di dalamnya mengatur perihal hubungan antara pemimpin dengan warga negaranya, kemudian antara sesama warga negara maupun warga negara lain, serta mengatur pula perihal garis-garis besar haluan organisasi sebuah negara. Lalu ada konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan suatu negara yang menganut atau menggunakan paham konstitusi di dalamnya, penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Lalu ada negara. Negara merupakan suatu wadah organisasi kekuasaan yang di dalamnya terdiri atas komponen-komponen tertentu. Contohnya ialah warga masyarakat. Kemudian pemerintah yang berdaulat, adanya wilayah yang ditempati, serta pengakuan baik secara de jure ataupun secara de facto. Lalu dasar kepentingan atau urgensi konstitusi. Dasar atau pijakan dari berdirinya suatu negara serta memuat tujuan yang ingin digapai. Lalu acuan yang baku atau formal bagi penyelenggara kekuasaan sebuah negara, memuat hak-hak bagi warga negaranya. Lalu yang selanjutnya, pengertian konstitusionalisme menurut para ahli. Yang ke-1, Ramlan Subakti. Konstitusionalisme adalah penganut pengendalian atas kekuasaan suatu negara. Lalu selanjutnya, pertemuan 11. Menurut para ahli konstitusi Madinah, Saifah Madinah, adapun pendapat menurut para ahli mengenai penyebutan konstitusi Madinah. Yang ke-1 menurut Montgomery mengatakan bahwa konstitusi Madinah adalah the Constitution of Madinah. Lalu yang kedua ada R.A. Nicholson mengatakan
bahwa Konstitusi Madinah adalah charter, yang artinya deklarasi kesepakatan. Lalu yang ketiga, Ahmad Nothing mengatakan bahwa Konstitusi Madinah adalah agreement, yang artinya persetujuan. Lalu keempat, Ahmad Sukarja mengatakan bahwa Konstitusi Madinah adalah sifat semakna dengan charter dan piagam. Lalu selanjutnya buat muatan piagam Madinah. Yang kesatu, kesepakatan, yakni berisi tentang kesepakatan di mana saat itu masyarakat Madinah masih memiliki tingkat heterogenitas yang masih tinggi. Oleh karena itu, untuk menjalin keselarasan atau keseragaman serta pengaturan yang dibutuhkan pada saat itu, maka dijadikanlah sebuah kesepakatan yang mana di dalamnya mengatur mengenai hak serta kewajiban masing-masing. Lalu yang kedua adalah persamaan, yakni membahas mengenai kesamaan antara hak dan kewajiban masyarakat Madinah, baik itu muslim maupun non-muslim. Lalu ketiga, keadilan, yakni berisi mengenai mendapatkannya perlakuan adil bagi masyarakat dari negara dan pemerintah. Lalu selanjutnya piagam Madinah sebagai konstitusi. 1. Menerima, yaitu mengatakan bahwa Konstitusi Madinah telah memenuhi unsur sebagai aturan dasar atau konstitusi. Yang kedua, menolak yakni mengatakan bahwa piagam Madinah tidak mengatur pembagian kekuasaan. Lalu yang ketiga, hipotesis, bahwasannya orang-orang yang menolak piagam Madinah sebagai konstitusi yang berasal dari sarjana barat yang alergi terhadap penetapan piagam Madinah sebagai konstitusi tertulis dan tertua di dunia. Lalu selanjutnya pertemuan ke-12, yaitu konstitusi di Indonesia. Yang ke-1, periode ke-1, yaitu 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Menurut Hans, norma dasar nasional adalah sebuah alasan pembukaan konstitusi. Undang-undang termasuk norma-norma yang direvisi, sehingga stat fundamental norma dan proklamasi merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menyusul diundangkannya Undang-Undang 1945, Presiden Soekarno dan wakilnya Bung Hatta memberikan 3 unsur substansi deklarasi, yaitu kedaulatan penuh dalam mengatur dan mengurus lembaga-lembaga nasional sendiri. Lalu yang kedua, periode kedua, 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Masa ini adalah sebuah masa pasca kemerdekaan yang dimana Indonesia masih dihantui oleh Belanda dari berbagai aspek. Pada saat itu, Belanda masih berambisi ingin menguasai lagi Indonesia. Karenanya, pada masa ini adalah masa genting bagi Indonesia. Terciptalah sebuah kesepakatan yang diantaranya kesepakatan terjadi adalah kesepakatan Linggarjati, konferensi meja bundar. Selama masa ini konstitusi juga diberlakukan. Lalu periode ketiga, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode ini adalah periode di mana berlakunya undang-undang sementara, yang dimana dari undang-undang ini menghasilkan filsafah Pancasila yang tercantum dalam mukadimah atau pembukaan sementara alinea keempat yang isinya sebagai berikut, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu, terdapat pula berbagai poin penting dari undang-undang sementara ini, yang diantaranya Presiden pemegang kekuasaan tertinggi, seluruh menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah, Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat, lalu tidak memiliki karakter sistem parlementer yang pasti. Lalu periode keempat, 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sementara Orde Lama pada masa 1959
1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Lalu pertemuan ke-13 yaitu amandemen Undang-Undang 1945. Amandemen Undang-Undang 1945 adalah konstitusi final Indonesia. Amandemen perubahannya disetujui dan didampingi oleh MPR sebanyak 4 kali. Di antaranya, perubahan yang ke-1 dilaksanakan pada Sidang Umum MPR tahun 1999, disahkan pada 19 Oktober 1999. Yang poin-poinnya diantara lain yaitu MPR dalam Sidang Umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang 1945 dengan perubahan pertama. Perubahan pertama atas Undang-Undang 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 Oktober 1999. Perubahan pertama ini, MPR mengubah pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 9, pasal 13 ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat 2 dan pasal 3, lalu pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang 1945. Perubahan pertama yang telah diamandemen sebanyak 9 pasal. Perubahan kedua terhadap Undang-Undang 19 dilakukan pada substansi yang meliputi 1. Pemerintahan daerah, 2. Wilayah negara, 3. Warga negara dan penduduk, 4. Hak asasi manusia, 5. Pertahanan, dan 6. Bendera, bahasa, lambang negara. Lalu yang ke-7 lembaga DPR, khususnya tentang keanggotaan, fungsi, hak maupun tentang cara pengisiannya. Perubahan ketiga disahkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang 1945. Dengan perubahan yang dikenal dengan perubahan ketiga ditetapkan tanggal 10 November 2001 pada amandemen yang ketiga sebanyak 23 pasal. Lalu sidang tahunan MPR tahun 2022 itu perubahan keempat. MPR kembali mengeluarkan putusan mengenai Undang-Undang 45 dengan perubahan yang dikenal sebagai perubahan keempat yang ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2002, yakni melakukan amandemen sebanyak 13 pasal serta 3 aturan peralihan dan pasal aturan tambahan, yakni pasal 2 ayat 1, pasal 6A ayat 4, pasal 8 ayat 3, pasal 11 ayat 1, pasal 16, pasal 23B, pasal 23, pasal 24 ayat 3. Lalu selanjutnya pertemuan 14, pengujian konstitusional. Pengujian konstitusional adalah bentuk peninjauan atau pengkajian kembali terhadap konstitusi suatu negara. Dalam pengujiannya ada beberapa prosedur di dalamnya. Yang ke-1 ada judicial review. Judicial review ini atau pengujian konstitusional adalah kewenangan yang diberikan kepada lembaga peradilan untuk menguji apakah suatu undang-undang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Yang diantara contoh amandemen ketiga pasal 24C tentang Mahkamah Konstitusi bertugas sebagai berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Tujuan dari peninjauan kembali terhadap konstitusi. Yang pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau interplay atau antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan. Kedua, melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara untuk melemahkan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, selain untuk melindungi negara itu sendiri, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan individu, baik secara vertikal maupun horizontal. Karena ketika konstitusi tidak lagi digunakan oleh warga negara, konstitusi sudah tidak relevan dan perlu dikaji ulang. Lalu pengujian terhadap undang-undang di Indonesia. Pengujian undang-undang dapat dilakukan dalam 2 bentuk atau kategori dan dapat dilakukan di 2 lembaga. 1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Judicial Review.
on the constitutional of the legislation yang kewenangannya pengujiannya diletakkan pada Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1. Yang kedua, terhadap undang-undang yang kewenangan pengujiannya diberikan pada Mahkamah Agung berdasarkan pasal 24A ayat 1. Mungkin langsung saja ke pertemuan 15, yaitu HAM. HAM adalah suatu alasan dari adanya terbentuk konstitusi. Mungkin pertama-tama pengertian dari HAM ini yang secara etimologi dalam bahasa Prancis disebut droit de l'homme, dalam bahasa Inggris disebut human right, dalam bahasa Belanda disebut mensenrechten. Sedangkan di Indonesia sendiri terkenal dengan sebutan hak asasi manusia atau disingkat dengan HAM. Dan secara terminologi, pengertian dari HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut John Locke mengatakan bahwa setiap individu dikaruniai hak yang melekat atas hidup, the right of the life, kebebasan, hak kemerdekaan, right of liberty, dan hak kepemilikan, right to property, yang tidak dapat dicabut oleh negara. Pemikiran tersebut digunakan dalam teori kontrak sosialnya. Oleh karena itu, membuka peluang bagi individu untuk memperoleh perlindungan atas hak-haknya dari negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwasannya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. The Universal Declaration of Human Rights. Yang satu menyangkut mengenai hak-hak politis dan yuridis, dua menyangkut hak atas martabat dan integritas manusia. Lalu yang ketiga menyangkut hak sosial, ekonomi, dan budaya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada satu kata yang kurang tepat atau kurang dipahami. Selebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.